dulu Ane wakil ketua OSIS di SMA N14 Jakarta, itu di Cililitan, dekat Budi Asih. Anda juga dulu ketua Fuki Fasilkom. Ketua Fuki Fasilkom itu adalah rohisnya di Fakultas Ilmu Komputer di UI. Anda juga menjadi ketua BEM Fasilkom. BEM itu apa ya? Ya mungkin sejenis OSIS kali ya kalau di SMA ya. Satu fakultas, BEM fakultas. Sekarang Anda menjadi mobile app developer lead di Flip.id. Jadi kayak semacam kepala divisi pengembangan aplikasi mobile di PT Fliptech Tentara Inspirasi Pertiwi. Dan sekarang menjadi pembina IRMAS. Mungkin itu sekilas. Ini juga ada foto aneh, mungkin nanti suatu saat kita berpapasan, nggak masalah untuk saling menyapa. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang pernah mendapatkan sebuah prestasi? Apapun, juara lomba, menang kejuaraan, dapat peringkat 1, atau apapun, mungkin juara apa gitu. Ada nggak yang di sini? Siapa? Jagat mungkin, atau Rafli? Kayaknya Rafli sabuk hitam pasti ada lah ya, menang-menang. Ada, Raf? Ada bang, ada Pak. Dapat apa tuh? Ya gitulah. Apa? Gitulah, mana ada yang tahu gitulah itu. Pasti sih, ada pasti bang ya. Kayak juara lomba ya pernah. Menang kejuaraan juga ada. Peringkat 1 mungkin nggak pernah sih bang. Siap. Menurut ente, Raf, ente kita ngomongin taekwondo nih, ente taekwondo sabuk hitam. Ente itu apakah itu bakat? Ente bisa dapat prestasi itu bakat apa bukan sih? Iya bener bang, itu bakat tuh. Bakat. Bakat tuh. Karena keluarga ente juga ini orang-orang taekwondo juga. Oh, enggak. Kalau dari jalur keluarga nggak ada. Terus jalur apa nih bakatnya? Iya. Hanya pribadi mendorong gitu kan supaya bisa gitu. Supaya bisa. Oke. Berarti jatuhnya kerja keras bukan sih? Ah, iya bang, kerja keras. Lebih ke arah kerja keras. Berarti tidak cuma bakat tapi kerja keras ya. Memang terkait ini, jadi nggak tahu apakah di teman-teman Inmas merasakan hal yang sama atau enggak, tapi sebenarnya banyak yang merasa orang-orang berprestasi itu disebabkan oleh dia punya bakat gitu. Misalnya misalnya Willy jago banget matematika nih, jago-jago matematika, UN dapat 10 matematikanya. Orang-orang pada ngira, oh itu Willy pasti bakat lah, orang misal gitu, bapaknya guru matematika, ya anaknya pintar matematika, gitu kira-kira. Banyak orang yang ternyata mikir gitu, banyak anak-anak yang berpikir seperti itu, seolah-olah, ya udah kalau lo jago ya lo bakat. Ada orang jago renang, oh dia bakat, bapaknya jago renang. Bisa dia ada orang yang jago lari gitu, ya wajar ibunya pelari gitu, ya bakat gitu. Tapi banyak yang lupa bahwa belum tentu bakat, tapi memang ada unsur kerja kerasnya. Jadi ada kerja keras atau kita sebutnya effort dengan bakat yaitu talent, itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Orang berbakat memang tampak lebih unggul, tapi orang yang bekerja keras itu jauh akan lebih unggul. Ibaratnya gini, dalam lomba lari, kita lagi lomba lari itu, orang berbakat itu startnya lebih di depan. Atau bukan lomba lari deh, lomba balap. Kan kalau lomba lari mirip-mirip ya. Lomba balap motor atau balap mobil. Orang yang punya bakat itu posisi startnya di depan tuh, di nomor 1. Orang yang nggak berbakat mungkin di nomor 10, nomor 15 gitu. Tapi emang pasti yang dia berangkatnya paling depan itu selalu yang finish paling cepat. Itu enggak kan. Ternyata belum tentu gitu orang yang punya start di depan itu ternyata finishnya lebih cepat. Banyak kasus justru orang yang di belakang yang menjadi peringkat 1. Nah, itu kita sedang ngomongin yang istilahnya namanya grit. Grit ini istilah bahasa Inggris ya. Apa kunci kesuksesan? Ini adalah salah satu yang paling berperan. Sebentar, Ane menutup pintu dulu ya.
ini adalah istilah namanya grit. Grit ini istilah bahasa Inggris. Ada bukunya, kalau nggak salah Willy punya ya. Willy punya buku yang berbahasa Indonesianya yang menjelaskan tentang grit. Grit ini adalah salah satu kunci kesuksesan. Kenapa Anda bilang salah satu? Karena nggak mungkin cuma satu-satunya jalan. Pasti banyak jalan. Tapi salah satu yang paling berperan adalah grit. Grit itu apa sih? Grit itu adalah gabungan dari perseverance plus passion for long-term goals. Nanti hasilnya adalah grit. Jadi istilah ini dipopulerkan atau dikerenkan lah, dibuat beken sama seorang psikolog Amerika namanya Angela Duckworth. Nah, dia tuh bikin penelitian gitu kepada anak-anak yang di Akmil, anak-anak orang yang jadi sales gitu ya, pekerjaan sales. Ada anak-anak yang dia lomba spelling bee itu lomba mengeja. Jadi ada kata bahasa Inggris dieja gitu. Kan kata bahasa Inggris kadang-kadang susah ya. Saxophone, gimana mengejanya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi orang bisa sukses kalau dia punya sifat namanya grit. Grit itu bukan satu sifat, grit itu campuran dari dua sifat. Perseverance itu artinya ketekunan. Jadi dia tekun untuk selalu mencoba. Nggak pernah lelah untuk selalu mencoba. Yang kedua ada passion. Passion itu dia menyukai, menyenangi, senang gitu untuk melakukan apa yang dia tekunkan. Misal contoh, Jagat Sadewa suka nih baca buku atau suka berbisnis. Dia coba-coba terus nih. Dia suka berbisnis berarti sudah passionate ya. Terus dia nyoba terus, gagal, jualan alat tulis, gagal, jualan kue, gagal, banyak yang ngutang, jualan pulsa, apalagi banyak lagi yang ngutang. Ngutang doang kagak dibayar. Dia gagal terus, tapi karena dia perseverance, karena dia tekun, dia tahan banting, dia akan coba terus. Karena dia juga senang gitu. Dia akan coba-coba terus, suatu saat Jagat akan dapat yang namanya kesuksesan itu, akan dapat yang namanya keberhasilan itu. Jadi dia passionate, dia merasa senang sama yang dia kerjain, dia nggak bosan-bosan, dia tekun untuk waktu yang lama. Jadi bukan untuk ya seminggu 2 minggu, gue mau coba jualan risol di sekolah, ya gagal sehari 2 hari, baru nyoba 2 minggu udah berhenti. Nah itu bukan, ini for long term goals, berarti hitungannya tahunan. Jadi ini kita bukan lagi sprint, tapi kita sedang maraton. Kita sambil nonton video ini. Kita sambil menonton video itu, aneh ganti ke iklan biskuat. Ini iklan biskuat. Sudah muncul ya? Suaranya masuk nggak? Suara videonya? Suara videonya masuk? Kedengaran ya? Masuk, Bang. Siap. Ya, masuk. Anakku tidak akan menang jika aku mengalah. Anakku akan menang saat dia mengalahkanku. Saat itulah dia punya semangat juara. Dan tidak bisa kuajarkan hanya dengan kata-kata. Saat dia berhasil mengalahkanku, saat itulah aku menang. Hanya ibu yang mengerti pentingnya menanamkan semangat bagi kehidupan anaknya. Itulah sebabnya kuberikan dia biskuat setiap hari. Nice. Itu iklan biskuat ya. Iklan biskuat ada linknya. Nanti cari aja iklan biskuat semangat 45. Semangat ibu dan anak. Oke. Kita balik lagi ke sana. Tadi kelihatan ya, si anak kelihatan anak kalah terus balapan sama ibunya gitu ya. Ibunya lebih jago, lebih mahir, lebih ahli. Tapi si anak terus coba sampai akhirnya si anak bisa ngalahin si ibunya gitu. Dan itu bukan sesuatu yang
nggak mungkin sekilas kita melihat ya anak kecil gimana cara ngalahin ibunya, tapi ternyata di iklan itu mampu ya, walaupun itu cuma iklan ya, tapi itu sebuah gambaran bahwa kalau kita berusaha keras kita akan bisa mampu mencapai itu. Jadi ada rumusnya, yaitu talent, bakat dikali usaha, talent kali effort sama dengan skill. Kita punya kemampuan, punya skill. Skill ditambah effort sama dengan achievement. Nah, jadi effort itu nilainya 2 kali gitu. Semakin besar kita memberikan effort dalam kegiatan-kegiatan kita, maka kita akan semakin dekat untuk mencapai achievement itu. Jadi poinnya di sini ya, grit ya. Kita harus punya sifat grit, punya ketekunan, punya sifat tahan banting, sifat nyoba terus, belajar terus. Sometimes gagal, belajar matematika, sometimes dapat nilai 2. Aneh fisika kelas 1 SMA pernah dapat nilai 30. Itu terendah di kelas, mungkin terendah di angkatan ya. Itu aneh belajar terus. Aneh waktu itu sampai dilarang nggak boleh keluar rumah itu, nggak boleh kegiatan sekolah, maksudnya kegiatan di luar sekolah gitu. Dapat nilai 30, belajar terus, sampai akhirnya UTS di semester 2, kelas 1 SMA semester dapat nilai 90, peringkat 1 di kelas, peringkat 2 di kelasnya itu 80. Jadi nilainya beda sampai 10 poin. Nah, itu 75, 725 gitu-gitu. Jadi aneh sampai peringkat 1 sampai peringkat 2 itu sama beda 10 poin. Tapi itu bukan sesuatu yang instan gitu. Bukan sesuatu yang instan. Aneh pada saat itu ya belajar, malam belajar, hari Sabtu atau hari Minggu aneh belajar fisika, nyoba banyak soal dan sebagainya, akhirnya tercapai. Seperti itu. Begitu juga saat misalnya aneh pas masuk kelas 3 SMA mau masuk kuliah gitu ya, aneh tahu aneh masuk jurusan ilmu komputer di UI itu termasuk top 5 tersusah jurusan IPA di UI pada saat itu ya, tahun 2011. Ya udah mau nggak mau aneh belajar. Mau aneh belajar, dan waktu itu aneh berangkat dari keluarga dokter, bapak ibu aneh dokter, kakak aneh dua aneh dokter, eyang aneh dokter, tante aneh dokter, adik aneh bahkan sekarang calon dokter. Jadi waktu itu aneh ya mau nggak mau dipaksa untuk jadi dokter. Tapi aneh nggak suka jadi dokter. Aneh ngebujuk orang tua supaya aneh bisa memilih jurusan ilmu komputer karena aneh sukanya di ilmu komputer. Waktu itu orang tua ngasih pertaruhan gini, kamu boleh memilih jurusan ilmu komputer di ujian pertama. Jadi kalau masuk kuliah itu nanti terdiri dari banyak ujian. Ujiannya banyak ya, macam-macam, ada banyak ujian. Kamu boleh masuk, pilih jurusan ilmu komputer sebagai inceran kamu hanya di ujian pertama. Kalau ujian pertama kamu lewat, ujian selanjutnya kamu harus milih kedokteran. Oh itu kan, ini ya kayak perjuangan hidup dan mati ya. Mau nggak mau harus pilih ilmu komputer. Kalau nggak, harus bisa lolos ilmu komputer di putaran pertama. Kalau nggak, masuk kedokteran, dan aneh nggak mau gitu, aneh nggak suka. Ya udah aneh belajar, aneh bahkan belajar di Metro Mini. Aneh pulang dari ambil nilai lari. Waktu itu aneh ambil nilai lari di Veldrom ONJ. Aneh di Transjakarta tuh baca buku biologi. Di perjalanan lagi jalan aja aneh baca buku biologi gitu. Kalau baca buku matematika kan nggak enak sambil jalan ya. Tapi maksudnya aneh belajar, pulang sekolah main, habis isya belajar sampai dipakai rekam. Sampai dari isya tuh belajar sampai bosan. Jadi tergantung aneh bosannya jam berapa gitu. Kadang aneh bosan cepat, kadang aneh bosan lambat, kadang aneh bosan saat aneh diganggu hantu gitu. Dulu pernah aneh lagi belajar, waktu itu memang aneh agak maleman sampai 11:30, tiba-tiba aneh lagi nengok ke pintu, terus aneh balik lagi, maksudnya pintu itu sekedar rehat gitu, lihat pintu, terus lihat lagi soal-soal, kok di meja, di buku aneh ada rambut panjang ya. Aneh nggak tahu siapa yang, waktu itu nggak ada kakak aneh, maksudnya aneh punya kakak perempuan nggak ada sih, tiba-tiba rambutnya. Ya udahlah aneh tidur aja bisa. Ya udah sampai gitu, segitunya gitu. Dan akhirnya lolos di SNMPTN, ujian masuk kuliah kampus untuk ilmu komputer di ujian pertama. Seperti itu. Apakah itu diambil secara instan? Enggak. Itu enggak instan. Apakah itu bakat? Enggak juga. Aneh pernah dapat nilai fisika 30, matematika aneh pernah jelek. Aneh di kelas 2 SMA itu aneh peringkat 20 sama peringkat 21, semester 1 semester 2 waktu sibuk OSIS. Tapi aneh balikan waktu itu di semester
Di kelas 3 itu kan sampai langsung naik ke peringkat 10, langsung naik lagi ke peringkat 3 dan sebagainya. Lalu jadi pertanyaan kan, kita gimana kalau kita pengen punya sifat grit dalam diri kita gitu ya? Gimana cara kita punya sifat grit dalam diri kita? Salah satunya adalah punya sikap growth mindset, yaitu bahwa kita tuh diri kita, pikiran kita, kemampuan kita itu tidak pernah ada yang saklek. Kita selalu punya kesempatan bisa mengembangkan diri kita. Entah bagaimanapun kondisi kita selalu punya kesempatan untuk mengupgrade diri kita jadi orang yang lebih baik. Istilahnya the best of you gitu, menjadi sosok terbaik dirimu gitu. Kita selalu punya kesempatan untuk belajar, kita selalu belajar pun nggak harus di sekolah, nggak harus di kuliah, kita bisa belajar dimanapun, yang penting belajar. Kita selalu punya kemampuan yang bisa dikembangkan, kita nggak pernah takut terhadap tantangan, kita selalu belajar dari kesalahan, kalau kita salah, kita belajar, kita terima, lalu kita koreksi ke depannya, kita tidak khawatir untuk terlihat bodoh, karena kita siap untuk belajar. Kita tidak hanya melihat hasil, tapi kita juga melihat usaha. Gitu. Growth mindset punya lawan, dia lawannya adalah fixed mindset. Fixed mindset itu adalah orang yang berpikir, kalau gue bodoh, maka gue akan bodoh selamanya. Kalau gue nggak bisa matematika, gue akan nggak bisa matematika selamanya. Kalau gue nggak bisa olahraga, gue nggak akan bisa olahraga selamanya. Kalau gue gendut, gue akan gendut selamanya. Itu adalah pikiran fixed mindset. Itu bukan pikiran yang bagus, karena seolah-olah ya orang hidup dengan kondisi yang, ya udah, itu urusan takdir lah, gue nggak usah usaha, urusan takdir gitu. Orang seperti ini biasanya nggak suka tantangan, nggak suka diajak yang susah-susah dan sebagainya. Mindset itu menjadi penting karena kenapa? Karena mindset itu adalah pusat dari pikiran kita gitu ya, pusat dari kegiatan-kegiatan kita, perilaku kita, sikap kita dan sebagainya. Mindset yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik, akhlak yang baik dan sebagainya. Kalau dalam hadis Nabi kan Rasulullah SAW pernah berkata bahwa ada satu organ tubuh yang kalau dia baik maka semuanya baik. Di sini ulama berbeda pendapat memang. Ada yang bilang itu jantung. Ada yang bilang itu jantung. Jadi memang itu organ fisik beneran gitu, organ fisiknya beneran. Ada yang bilang itu hati. Hati dalam hati secara istilah gitu ya, pikiran kita dan sebagainya. Maka kalau kita punya pikiran baik, semua akan baik. Nah, kita coba masukin perbandingan. Apa sih bedanya orang yang punya growth mindset, pikiran yang bisa tumbuh, sama orang yang fixed mindset, yang dia pikirannya kaku. Tapi sebelum itu, dulu pernah ada penelitian kayak gini. Wait, ada yang mau join, Torik. Wait. Nah, dia punya penelitian gini. Jadi ada anak kecil, ada sekelompok anak kecil, mungkin sekitar 100 anak kecil, anggap seperti itu. Kita bagi dua, ada 50 anak kecil pertama, kelompok 1, dan kelompok 2, 50 kecil kedua. 50 anak kecil kedua. Di kelompok mereka sama-sama, bukan, nggak dibagi. Jadi nggak dibagi di awal. Jadi intinya 100 orang itu, 100 anak kecil itu dikasih soal yang susah. Jadi dia dikasih tantangan yang susah, yang kita tahu anak kecil itu nggak bisa melakukan itu, seperti itu. Seperti itu, dikasih tantangan yang susah. Ternyata di akhir penelitian kelihatan ada 2 kelompok. Jadi kita bisa membagi anak itu menjadi 2 kelompok dilihat dari bagaimana dia menanggapi tantangan itu. Ada kelompok pertama yang dia itu langsung nyerah. Dia tahu, oh ini soal ini gue nggak bisa ngerjain. Ibarat kalian anak SMA dikasih soal kuliah. Ada orang yang ini tuh, ya udah, gue nggak bisa, gue nyerah, selesai deh. Ya sudah, gue nggak bisa melakukannya lagi, gue nggak mau nyoba lagi. Di kubu yang kedua, ada orang yang dia nggak bisa, tapi dia bilang, gue akan coba deh cara yang lain, mungkin bisa deh. Ditanyain apakah kalian mau nyerah? Enggak, gue masih bisa untuk coba lagi. Jadi ini ada kubu growth mindset sama fixed mindset. Tapi kita berpikir, mungkin yang ada di fixed mindset itu orang-orang bodoh semua kali ya, orang-orang yang nggak pintar. Enggak, ternyata di kubu fixed mindset itu ada orang pintarnya juga gitu. Jadi bodoh dan pintar itu belum tentu artinya yang bodoh pasti fixed mindset, yang pintar pasti growth mindset, itu belum tentu. Jadi growth mindset sama fixed mindset tidak dilihat dari pintar atau enggaknya,
Tapi benar-benar apakah dia pengen berjuang, apakah dia ingin mencoba terus dan lakukan. Ini kira-kira perbandingannya. Untuk kehidupan sehari-hari, fixed mindset biasa ingin terlihat pintar, growth mindset ingin terus belajar supaya pintar. Fixed mindset kalau dikasih tantangan dia menghindar. Enggak, gue nggak mau ini terlalu susah. Growth mindset, gue coba deh, gue hadapin. Rintangan. Kalau fixed mindset ketemu rintangan, kena obstacles, dia bilang, udah gue nyerah deh. Gue kayaknya nggak bisa deh, gue udah nyoba tetap gagal. Kalau growth mindset, dia akan terus berusaha, persisten. Walaupun gagal, dia akan coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kalau dia sudah berusaha tapi masih gagal, dia merasa fixed mindset itu merasa kayaknya percuma deh gue tadi nyoba, toh gagal juga. Kalau growth mindset ngerasa, oh tadi gagal ya cara gue ya, mungkin cara gue yang itu belum tepat deh, gue coba deh cara lain gitu. Fixed mindset kalau terima kritikan, gue lo ngomong apa sih lo? Dia cenderung mengabaikan atau cenderung marah. Tapi kalau growth mindset dia menerima dan beradaptasi. Oh thanks kritikannya, nanti gue coba lagi ya biar lebih bagus. Kalau dia melihat keberhasilan orang lain, fixed mindset akan merasa tertekan. Sedangkan kalau growth mindset akan terinspirasi. Wah keren ya, Rafli udah bisa ban hitam di taekwondo, gue juga pengen bisa deh, gue pengen ban pink gitu, pengen sabuk pink yang lebih canggih dari hitam. Gue berusaha terus, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya gini, kita itu dalam hidup kita nih, hidup kita masing-masing, kita itu ibarat tokoh game. Tokoh di utama game. Jadi kita punya game masing-masing lah. Bayangin kalau misalnya kita ada yang pernah main Flappy Bird atau Mario dan sebagainya. Nah, Flappy Bird, Mario gitu-gitu atau apa ya? Atau main PUBG gitu ya. Ibaratnya kita main game itu, misalnya kita mati gitu ya, kita kalah, apakah kita berhenti untuk bermain? Enggak. Pasti kita nyoba lagi kan. Oh, pakai PUBG. Oh, kalau gua ngumpet di sini ketahuan nih. Enggak deh, gue coba lagi. Oh, kalau gue pakai senjata yang ini, gue bisa menang nih. Oh, dia nyoba. Akhirnya ibarat kita main game, kayak main game PUBG gitu ya. Kita setiap kalah, kita belajar. Oh, tekniknya kayak gini nih, goyangin sedikit HP-nya. Atau tekniknya gini-gini. Akhirnya kita belajar. Walaupun kita mati, kita ketembak. Baru turun mati gitu, ketembak ya. Tapi kita nggak nyerah kan. Akhirnya kita tetap main terus. Nah, kita jadikan aja hidup kita tuh seperti game itu gitu. Saat kita gagal, nilai gue 20, gue nggak diterima kuliah, gue sulit ini, sulit itu. Jadikan itu game, ya gue nyoba lagi, gue belajar lagi. Jadi hidup kita ini adalah namanya infinite game. Apa infinite game? Infinite game itu adalah hidup kita dengan hidup orang lain itu berbeda gamenya. Jadi kita nggak usah merasa ini semacam lomba gitu ya. Nggak usah lomba-lomba, nggak usah menganggap hidup itu lomba. Gue harus lebih hebat dari dia, gue harus lebih hebat dari dia. Karena kita punya gamenya sendiri-sendiri. Ujian kita juga sendiri-sendiri kan. Kita main untuk membuat kita berkembang. Jadi hidup kita itu kita harus berkembang terus dan kita harus bekerja sama. Ini ada semacam komik, manga ya, anime juga. Ada yang pernah nonton Haikyuu? Haikyuu jadi lemah. Ya, ada semacam quotes yang muncul di anime ini. Ane sebenarnya nggak nonton juga Haikyuu. Ane ngambilin dari sebuah video. Menjadi lemah artinya kita masih punya kesempatan untuk berkembang. Jadi ini sebuah kebanggaan. Jadi enak kalau kita masih lemah itu adalah kita tahu kita bisa berkembang sejauh apa itu. Kalau orang sudah jago banget, kadang mereka gue masih ke arah mana lagi ya. Jadi saat kita berkembang, kita masih punya kesempatan nih untuk saat kita lemah, kita masih punya kesempatan untuk berkembang terus. Nah, growth mindset ini pernah diteliti di Amerika, di beberapa tempat di Amerika. Ada anak TK di New York, dia itu mampu meraih, jadi dia menjadi anak TK terbaik di New York. 5% terbaik lah, intinya sudah menjadi yang terbaik di New York. Ini setelah guru-guru itu berusaha mengajarkan growth mindset kepada anak-anak itu. Gitu. Padahal 1 tahun sebelumnya, anak-anak ini bahkan nggak pernah bisa megang pensil. Bayangin anak TK yang dia sebelumnya nggak bisa megang pensil, setelah diajarin tentang growth mindset, setahun setelahnya, dia mampu menjadi anak TK terbaik di New York. Seperti itu. Jadi drastis banget gitu. Next, ini sebuah konsep ya. Jadi setiap kita menghadapi kegagalan, kita jangan bilang itu gagal, tapi belum berhasil.
kalau kita tidak lulus, bukan berarti tidak lulus, tapi belum lulus. Apa maksudnya? Apa bedanya? Ya kalau belum, ada kemungkinan bisa nantinya. Seperti itu. Jadi, jangan menutup kemungkinan di masa depan. Jadi, belum berhasil, belum lulus. Next lagi, kita punya big purpose. Bagaimana kita punya kemampuan untuk growth mindset. Bagaimana kita membangun growth mindset dalam diri kita itu, kita pertama harus punya big purpose. Big purpose ini menurut Ane, mungkin big purpose itu kayak tujuan besar hidup kita. Kalau secara dasar, tujuan besar hidup kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Ad-Dariyat, ayat 56. Ad-Dariyat 56 atau 51 ya? 56. 51. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maka tujuan hidup kita, tujuan besar kita itu beribadah. Tapi ibadah dalam bentuk apa? Ibadah itu ada dua, ada vertikal, ibadah kita yang mahdoh, persis hanya untuk Allah. Ini kita tujukan untuk Allah. Tapi ada yang goiro mahdoh, ini tidak secara langsung untuk Allah, tapi pada dasarnya untuk Allah. Semua kegiatan kita tujukan, kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah supaya dinilai ibadah. Tapi ada yang efeknya itu terasa oleh manusia. Kalau sholat, itu hubungan kita langsung kepada Allah. Tapi kalau kita mungkin bersedekah, atau kita birrul walidain, membantu orang tua, kita menyenangkan teman gitu ya, itu ghairu maghdoh, itu tidak langsung berhubungan dengan Allah, tapi dia memberikan dampak yang luas. Nah, kita bisa membuat big purpose yang lebih detail untuk kehidupan kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita di sini berjuang? Dan nggak masalah untuk terus mencoba. Ane juga sampai sekarang Ane terus berubah-ubah. Apa big purpose Ane gitu? Kenapa Ane hidup? Apa yang bisa Ane sumbangkan kepada orang lain? Apa yang bisa Ane bantu untuk orang lain dan sebagainya? Orang lain bisa merasakan manfaat apa dari Ane dan sebagainya. Big purpose itu akan menjadi bahan bakar yang nggak ada habisnya kalau ternyata tujuan kita itu benar dan tujuan itu kita itu kebayang sama kita. Ane ingat pas Ane kelas 3 SMA itu Ane bikin semacam kertas isinya 100 mimpi Ane. Ane nulis waktu itu sampai 70-an mimpi. Ane 70-an mimpi. Ane ingat Ane nulisnya itu di awal kelas 3 atau di akhir kelas 2. Ane agak lupa persisnya gimana. Ane tulis 70 mimpi. Salah satunya Ane ingin mendapatkan nilai 10 di UN. Ane UN matematika, Ane pengen dapat nilai 10. Ane ingin maju di panggung saat wisuda. Ane pengen maju di panggung karena dipanggil karena prestasi akademis. Ane ingin Ane pengen dapat 3 besar di kelas. Ane ingin masuk di jurusan ilmu komputer UI dan sebagainya. Itu menjadi purpose Ane gitu, jadi tujuan. Walaupun itu masih sepele ya. Itu kalau dibilang big purpose enggak, tapi setidaknya Ane punya tujuan yang dikejar sehingga Ane terus belajar. Apa maksudnya itu menjadi bahan bakar Ane untuk belajar giat. Gimana Ane pengen dapetin nilai UN 10 di matematika? Ya nggak bisa kan, Ane kerjanya main CS aja di rumah, nonton anime, nonton drakor. Zaman dulu drakor belum ngetren ya. Nonton film Jepang, anime YouTube juga waktu itu belum ngetren. Atau Ane main aja, jalan-jalan ngebolang gitu ya kan, YOLO kan, hidup cuma sekali ya, pakai jalan-jalan. Ya enggak lah. Ane nggak bisa gitu. Ane belajar terus sampai akhirnya Ane bisa dapat nilai 10 di UN. Ane bisa maju ke wisuda. Ane nargetin cuma maju itu sekali doang, tapi Ane dipanggil 3 kali. Peringkat 10 matematika, 3 besar di kelas, dan ada beberapa prestasi non-akademis lainnya. Kayaknya dipanggil beberapa kali. Terus Ane waktu itu, Ane ngeliat orang tua Ane waktu itu bilang bangga, yang Ane bangga, Ane bisa maju ke depan dan sebagainya. Maksudnya itu salah satu tujuan yang Ane ingin incar, dan itu jadi bahan bakar, membuat Ane terus belajar, makanya Ane kuat belajar sampai malam dan sebagainya. Bahan bakar itu yang mesti teman-teman cari. Ane nggak bisa kasih tahu, bahan bakar ente ini ya, bahan bakar ente itu ini ya, nggak bisa, itu ente harus cari sendiri, apa bahan bakarnya.
Di Amerika pernah diteliti ada 16.000 orang dewasa. Jadi dari 16.000 itu, orang yang punya purpose itu akan lebih cenderung punya sifat grit. Jadi kalau dia punya tujuan, dia akan lebih punya sifat grit dibanding orang yang nggak punya tujuan tapi hanya melakukan sesuatu karena kesenangan. Misal siapa gitu ya, saya Dandi punya bisnis, pengen membangun bisnis. Karena dia punya tujuan, gue pengen bisnis, pengen jadi orang kaya supaya gue bisa umrohin bapak ibu gue. Dia punya tujuan. Maka Dandi akan lebih giat berusaha. Jadi dalam penelitian gini, orang yang seperti ini, seperti Dandi tadi, sebagai contoh, dia punya sifat grit yang lebih tinggi. Dan dia cenderung akan lebih sukses. Dibandingkan orang yang melakukan sesuatu hanya sekedar kesenangan. Hanya sekedar kesenangan. Ini hanya Anda kasih kutip ya, quote unquote. Karena ya seperti itu, ada penelitiannya seperti itu. Ibarat gini, ada seorang kuli bangunan, dia bikin masjid. Nah, ada dua orang kuli, kuli A dan kuli B. Si kuli A ini nggak dikasih tahu kalau dia bikin masjid. Si kuli B dikasih tahu kalau dia sedang bikin masjid. Si kuli ini tugasnya narok bata, menyusun bata-bata, dicampur semen, dan sebagainya. Si kuli A kalau ditanya, kamu lagi ngapain? Ya saya lagi masang bata, bikin bangunan biasa aja nih. Biasalah kan juga kuli, ya kayak gini hidupnya. Gitu. Dia nggak punya tujuan, karena dia nggak tahu dia mau ngapain gitu. Sama mandornya cuma lo tuh pasang bata. Tapi si kuli B, dia dikasih tahu, ini buat bikin masjid. Saat ditanya si kuli B, lo lagi ngapain? Gue lagi bangun rumah Allah nih. Coba, mana yang lebih kuat, mana yang lebih mendorong menjadi bahan bakar. Orang yang nggak ngerti, gue lagi bikin bangunan aja biasa, memasang bata. Tapi orang yang ngerti, yang punya tujuan, dia ngerasa, gue lagi bangun rumah Allah nih, maka gue nggak bisa main-main, gue nggak bisa santai-santai nih, dan sebagainya. Big purpose itu sesuatu yang kalian mesti cari, temukan caranya gimana. Next, yang kedua ada practice, atau kita tambahkan deliberate practice. Apa deliberate practice ini? Kita nggak bahas detailnya di sini, tapi banyak sumber-sumber YouTube-nya, dan mungkin suatu saat mungkin kalau kita perlu bahas di tempat sesi lain. Jadi, Angela Duckworth pernah bilang dalam bukunya Grit, whatever it takes, I want to improve. Pada dasarnya, saya akan, apapun risikonya, saya pengen terus belajar, saya pengen terus upgrade diri. Deliberate practice itu adalah kita terus belajar, tapi nggak cuma belajar, kita mengevaluasi. Jadi ibarat gini, ibarat Thorik mau ambil jurusan geografi, belajar kan, Thorik belajar geografi, belajar terus. Ada orang ya udah gue ngerjain soal terus, ngerjain soal terus. Tapi kalau deliberate practice nggak gitu, dia nggak cuma ngerjain soal, tapi Thorik, gue ngerjain satu buku nih soal geografi, semuanya satu buku, udah selesaiin. Terus dia lihat kunci jawaban, atau dia nanya ke guru atau teman yang lebih jago, coba dong koreksi gue, dikoreksi. Dapat tuh, ternyata Thorik ada sebagian yang salah gitu. Thorik mengevaluasi, oh ternyata gue banyak salah di soal tentang batu-batuan nih. Oh gitu ya, gue banyak salah di soal batu-batuan. Ya udah deh, gue coba cari buku soal yang tentang batu-batuan aja nih. Udah, Thorik fokus belajar batu-batuan. Batu-batuan di store. Oh, batu-batuan gue udah bagus nih. Ternyata gue masih banyak salah di batu-batuan pegunungan gitu, misal contoh. Aneh kurang paham juga sih, tapi gitu. Jadi, orang dari deliberate practice, dia mengerjakan, dia berlatih, tapi dia minta evaluasi dari orang lain untuk menemukan, atau dia mengevaluasi dia sendiri untuk mengetahui bagian mana yang dia masih lemah. Gitu. Jadi kalau kalian mau ujian matematika, ya nggak asal latihan terus, tapi cari tahu gue lemahnya di mana ya. Gue lemahnya matematika, gue masih lemah di trigonometri nih. Yaudah, fokus di trigonometri dulu sampai ngerasa confidence, sampai ngerasa yakin, pindah ke yang lain. Misalnya logika matematika, bisa pindah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah di akhir materi kita. Dari mana Ane mengambil materi ini? Yang mengambil dari 2 buku ini. Kebetulan Ane baru baca buku yang pertama. Buku yang ini, yang pertama, Grit.
Ane ada di rumah tapi bahasa Inggris. Kalau ada yang mau minjem, disilahkan. Setahu Ane Willy punya bahasa Indonesia. Sama satu lagi buku Mindset. Ini Ane juga lagi nyari. Ane belum pernah baca, jadi Ane baru nonton summary-nya aja. Tentang mindset. Dua ini saling berkaitan karena di buku Grit ini dia bilang salah satu cara membangun Grit adalah growth mindset. Growth mindset itu dibahas di buku ini. Dr. Carol Dweck. Selanjutnya ini ada beberapa link yang Ane pakai buat nulis materi ini. Ada dari buku, YouTube, artikel, YouTube dan YouTube. Oh iya, ada yang aneh lupa bahas. Aneh teringat di brain plasticity. Kita aneh lupa menyinggungnya di sini. Jadi di daily bread practice, ya teman-teman, kalian pernah nonton ini nggak video? Ini biasanya video-video orang Cina, tapi nggak di Cina juga. Orang yang mampu melakukan tugas berulang-ulang sampai dia tuh kelihatannya mahir banget. Misalnya kayak ada orang motong semangka, selesai. Ada orang yang ngerapiin meja, entah gimana caranya tiba-tiba cepat. Orang ngerapiin piring, cepat. Bener-bener kayak ya udah kayak sudah otomatis gitu. Ada lagi ada orang kayak waktu itu Anda lihat orang motong tebu, ya gitulah, orang nyusun kardus, tapi dia cepat. Orang masak martabak yang dia cepat banget, yang gini cepat banget. Itu Anda sering lihat tuh kalau lagi scrolling IG. Nah sering lihat itu. Kenapa dia bisa sejago itu? Karena begini. Jadi setiap kita melakukan sesuatu dan itu kita ulang terus-menerus, otak kita itu akan membangun semacam neuron, semacam lapisan, sehingga jika kita mengulang itu terus-menerus, maka kita akan semakin ahli. Saraf itu akan semakin kuat, semakin hebat, dan kita akan semakin jago untuk melakukan hal itu. Maka, misal contoh, Willy sama Rafli. Rafli sudah sabuk hitam. Willy sedang berjuang menuju sabuk hitam. Rafli pasti bisa tendangan-tendangan yang sulit gitu, misalnya Dwi Hurigi gitu. Dwi Hurigi, Rafli gampang aja melakukan itu. Aneh terakhir kali taekwondo itu sabuk kuning apa sabuk hijau gitu. Aneh agak lupa. Aneh akan kesulitan melakukan Dwi Hurigi, tindakan yang muter terbang, nggak sampai terbang ya gitulah kira-kira. Tendangan yang sulit itu. Rafli ya gampang aja karena dia sudah melakukan itu berkali-kali, mungkin udah ratusan kali atau ribuan kali. Aneh yang baru nyoba sekali dua kali akan kesulitan melakukan manuver itu. Seperti itu. Jadi semakin kita sering melakukannya, maka kita akan semakin jago. Kira-kira seperti itu materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua pas jam 9. Ane kembalikan ke moderator. Gitu. Silakan, Om Rafli. Mana Om Rafli? Ya udah, mungkin ada yang mau bertanya kali. Oh itu udah unmute Rafli. Silakan. Rafli udah ada. Ya, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan nih terkait tema growth mindset tadi nih. Silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Ada pertanyaan nih, Bang. Siapa? Silakan. Siapa nih? Daniel ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Rehan. Ini Waalaikumsalam. Ini saya Daniel. Daniel. Mau nanya, Bang. Saya mau nanya tentang itu. Kan tadi kan sempat dibahas yang kata orang tua dan anaknya ya, Bang. Yang video tadi. Ya, yang video tadi.
Kalau misalnya emang watak si anaknya itu keras kepala, terus beda sama orang tuanya itu gimana, Bang? Contohnya gimana tuh dari kalau orang keras kepala beda gimana tuh? Ada contoh yang lebih real nggak? Contohnya itu maksudnya gini nih, misal ada seorang anak yang nggak mau ngikutin orang tuanya, tapi dia mau jalannya sendiri dan jalannya itu nggak gimana ya bahasanya, nggak se apa ya, aduh gimana ya Bang, salah Bang, mikirnya itu loh, nggak sependapat dengan orang tua dan arah jalannya, arah pola pikirnya dia juga nggak sama teman-teman yang di lingkungannya dia gitu mas. Ya, ya. Ini kayak kagak ada hubungannya nggak sih sama materi. Tapi gini, ini kalau memang kita berbeda pendapat sama orang tua, pertama gini, kita mesti sadar ya, kita itu kan dibayarin sama orang tua ya. Ada nggak di sini yang nggak dibayarin sama orang tua? Enggak ada. Semua masih dibayarin kan? Makan masih numpang sama orang tua kan? Masih. Nyari sendiri. Makan, rumah, listrik, internet, HP, pulsa, baju, apa? Beli kue, beli jajan, mabar, itu semua masih dibayarin orang tua. Kalau masih dibayar orang tua, saran aneh sih tahu diri ya, tahu diri. Bagaimanapun orang tua punya pengalaman lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding kita. Walaupun kita mungkin lebih paham dengan kondisi diri kita, tapi menurut aneh apa namanya? Ya kita tahu diri untuk selalu mempertimbangkan pendapat orang tua. Kalau misalnya kita nggak mau mempertimbangkan pendapat orang tua, ya jangan bergantung dulu, jangan bergantung lagi sama orang tua. Buktikan kalau kita sanggup untuk mandiri gitu. Ini aneh kasih contoh. Wih, ente sama di mana tuh, Gat? Ente lagi mabar ya, nobar ya. Ada teman seangkatan, dia bikin perusahaan. Jadi dia baru lulus bikin perusahaan. Bayangin baru lulus kuliah bikin perusahaan, dia nggak punya modal apapun, baru lulus kuliah kan lagi miskin ya, nggak punya uang gitu ya. Terus bikin perusahaan itu kan belum tentu berhasil ya, belum tentu berhasil. Kalau gagal itu bisa rugi banget gitu, bisa jutaan, ratusan juta atau miliaran. Nah, gimana dia bisa meyakinkan orang tua dia kalau dia pengen habis lulus itu kuliah gitu. Habis lulus itu dia bikin usaha. Dia dari semenjak kuliah itu dia sudah membiayai hidup dia sendiri. Jadi dia ikut lomba-lomba. Kalau udah kuliah itu lomba itu hadiahnya bisa jutaan, puluhan juta dan sebagainya. Dia punya channel networking. Jadi dia pernah bilang ke Ane, gue dari semester berapa kuliah gitu ya, gue udah nggak minta uang orang tua lagi. Jadi gue bisa hidup sendiri gitu. Nah kalau kita bisa semandiri itu, menurut Ane, mungkin kita bisa lebih leluasa untuk bernegosiasi dengan orang tua. Seperti itu. Nah, jadi kalau orang berbeda pendapat ya jangan asal berbeda pendapat aja. Orang beda pendapat jangan asal beda pendapat aja. Anak berbeda pendapat jangan asal, tapi berpikir apa risikonya dan sebagainya. Itu kalau menurut Ane ya. Jadi ya beda pendapat sih terserah, tapi ya paham risiko lah. Misalnya orang tua, lo jangan ngerokok ya. Iya Pak, terus ngerokok diam-diam. Terus tiba-tiba bengek. Misalnya keracunan gitu. Terus pulang ke rumah, misalnya pulang atau masuk rumah sakit, yang bayar rumah sakitnya orang tua. Ya itu misalnya kesel kagak sih, lu udah bilangin jangan ngerokok, jadi sakit orang tua. Ya kayak ibarat misalnya nanti kalian punya adik, kalian lagi ditugasin jagain adik. Adik naik ke meja, dibilangin jangan naik ke meja nanti jatuh. Terus adik naik ke meja terus jatuh. Kesel nggak sih? Kesel kan? Jadi
Kalau ternyata kita bisa mandiri, kita bisa bertanggung jawab dengan ucapan kita. Kita tahu bahwa kita tidak melanggar aturan agama, norma-norma kehidupan dan sebagainya. Boleh saja berbeda pendapat, asal bertanggung jawab terhadap risikonya. Gitu sih kalau menurut Anda mungkin Daniel ya. Ada yang mau Siap. nanya, Bang? Ya. 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 Oke. Oh, ini Willy ya, silakan Will. Jadi kan, ya, tadi kan apa namanya grit ya? Ya. Grit itu kan dilatih ya supaya bisa tumbuh. Tapi kadang ada suatu momen di mana kita itu sangat bersemangat tentang suatu hal gitu. Dan pada momen tertentu kita itu kehilangan semangat kita gitu. Jadi kayak tiba-tiba gairah kita terhadap suatu hal itu down gitu, hilang. Nah, pas lagi kondisi kayak gitu, hal apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Gimana, Bang? Siap. Oh, Jagat lagi di masjid ya? Siap. Gerombolan ya pada di masjid. Kagak pakai masker lagi nih. Waduh. Pasukan atas nih. Gini, Will. Pertama, ente kehilangan gairah itu hal yang wajar, Will. Bosen itu hal yang wajar. Kita bosan sholat duha itu wajar. Contoh, misalnya ini contohnya. Makanya kan Rasulullah SAW itu mengajarkan banyak sekali ibadah sunnah supaya kita kalau bosan satu, kita bisa pindah ke yang lain. Seperti itu. Nah, sama juga, misalnya ente lagi mengejar sesuatu, tiba-tiba bosan, tiba-tiba kehilangan gairah, itu sesuatu yang sangat wajar. Gitu. Kalau lagi bosan, ya rehat. Lagi bosan, ya rehat sejenak, istirahat, mungkin refreshing, keluar dari rutinitas. Misal, ente habis mau ujian matematika nih, ente ikut olimpiade matematika, ente belajar terus dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Itu sangat mungkin untuk istilahnya adalah burnout. Dalam dunia pekerjaan itu juga sangat yang rutin. Aneh kayak sometimes aneh merasa burnout di pekerjaan aneh gitu. Ya mau nggak mau aneh cuti, istirahat, nggak kerja gitu ya. Walaupun kadang masih ditelepon, maksudnya masih dihubungin untuk urusan pekerjaan, tapi istirahat. Jadi rehat sejenak itu sesuatu yang penting. Kalau ente sudah rehat sejenak, ente ternyata masih tidak bergairah, ente coba lihat dulu, kembali ke purpose ente. Kenapa sih ente melakukan hal ini gitu? Anda menyadari bahwa kalau kita masih sekolah, kita masih kuliah, banyak hal-hal yang memang kita tidak bisa memilih. Kayak ibarat ente sekolah, saya nggak suka pelajaran seni. Ya, tapi ente mau nggak mau harus lulus pelajaran seni gitu. Karena kalau ente misalnya udah kelas 3 SMA, mau lulus-lulusan, kalau ada satu mata pelajaran yang nggak lulus aja, ente nggak jadi lulus gitu. Jadi jadi gagal gitu, nggak jadi lulus SMA. Ya, jadi memang kondisi anak SMA dan anak kuliah itu nggak sebebas itu. Tapi mau nggak mau kita harus jalanin itu karena sistem pendidikan kita kan seperti itu. Jadi kita lihat lagi balik ke purpose-nya sebelumnya. Purpose itu bisa hal yang sederhana, bisa hal yang besar dan sebagainya. Jadi lihat lagi purpose-nya. Misal kayak kenapa sih gue sekolah? Cari aja purpose yang paling masuk akal di kita. Misal kenapa sih gue sekolah? Karena gue pengen nyenengin orang tua. Udah sesimpel itu. Gak peduli kita ilmunya masuk atau enggak, ya gue sekolah karena pengen nyenengin orang tua. Orang tua gue udah bayarin. Ada kisah. Ini aneh dengar dari salah satu pembicara, dosen di kampus. Ada orang, dia kuliah kedokteran kan susah ya, 4 tahun plus 2 tahun. Aneh lupa, kedokteran apa kedokteran gigi. Pokoknya lama ada bertahun-tahun, lebih dari 4 tahun. Begitu lulus, wisuda, dia ketemu orang tuanya, dia bilang, Pak, Bu, saya sudah lulus kedokteran sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Setelah ini izinkan saya untuk mengejar mimpi saya. Akhirnya kalau nggak salah dia ikut kuliah masak ikut sekolah masak ikut sekolah desain. Intinya dia udah langsung pergi meninggalkan kehidupan dia sebagai kedokteran, dia nggak jadi dokter, dia langsung mengejar mimpi dia. Nah,
Jadi kita mesti punya purpose dari hal yang apa yang kita kerjakan. Misal kayak sekolah, ya sudah, misal ternyata kita nggak menemukan apapun alasan kita untuk sekolah, ya kayak sekolah untuk menyenangkan hati orang tua gitu. Ya sudah gitu. Itu menjadi purpose kita dan itu menjadi bahan bakar kita. Saat kita sedang tidak bergairah sekolah, ya kita ingat orang tua kita nanti nggak senang loh kalau kita berhenti sekolah. Kalau kita nilai jelek-jelek ini, orang tua kita nggak senang loh, malah sedih. Gue nggak mau kayak gini. Kalau ternyata purpose-nya sudah tidak match, ya mau nggak mau harus ganti purpose, harus ganti tujuan gitu. Dan nggak bisa ya udah nggak usah dipaksakan. Tapi banyak juga aspek-aspek yang lain. Jadi memang kita harus banyak menganalisa. Kalau gue nggak bergairahnya karena apa gitu. Misalkan apa karena bosan, apa karena gue merasa tidak punya tujuan, atau gue merasa apa. Nah itu mesti dianalisa nih. Yang tahu ini siapa? Yang tahu ya diri sendiri. Alasannya apa? Misal kayak gue nggak suka sekolah, kenapa? Temennya suka ngebully, ya gitu. Nah ya udah, berarti kalau emang nggak bisa punya kesempatan untuk pindah sekolah, misal contoh, ya udah pindah sekolah. Alasannya itu jadi yang membuat kita tidak bergairah itu alasannya banyak. Kita harus temukan alasan itu dan kita perbaiki di situ. Jangan sampai solusi kita itu tidak sesuai dengan alasannya. Misalnya alasan gue malas aku sekolah. Alasannya apa? Bosan. Solusinya apa? Pindah sekolah. Ya enggak lah, kalau bosan ente pindah sekolah ya tetap bosan gitu. Mau nggak mau itu sudah pasti gitu. Jadi temukan penyebabnya, kenapa gairah itu hilang, terus langsung diperbaiki sesuai dengan penyebabnya itu. Gitu paling. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Mungkin ini dari Ane Bang, mau bertanya nih. Ya silakan. Ada 2 poin yang pengen Ane tanyain ya. Yang pertama mengenai korelasi antara orang tua sama hobi kita atau kesukaan kita. Ada Ane ini ya, misalkan misalkan kita minat nih kepada jurusan IPS gitu, misalkan. Tapi orang tua kita memaksa untuk kita di IPA, padahal kita sukanya yang non eksak gitu kan. Nah, jadi kayak kita punya kesukaan, tapi kesukaan itu kontradiktif sama apa yang orang tua kita mau gitu. Itu bagaimana caranya gitu. Nah, terus yang kedua mengenai poin evaluasi Bang. Tadi kan disinggung tuh mengenai kalau ada kesalahan, kalau orang yang growth mindset gitu ya, ada kesalahan, dia bisa mengevaluasi dan memperbaiki itu. Nah, di sini kasusnya kita mungkin sudah mengevaluasi itu, tetapi secara nggak sadar kita pada saat misalkan misalkan Ane taekwondo kan ya, taekwondo nih di kejuaraan pertama, wah Ane kalah ternyata gara-gara kebanyakan jatuh atau gimana gitu ya, kebanyakan jatuh. Nah, akan tetapi di kejuaraan kedua kesalahan yang sama itu terulang lagi gitu, secara apa ya, padahal kita punya niat gitu untuk nggak ngulangin kesalahan itu, tapi tiba-tiba kesalahan itu terulang kembali gitu Bang. Itu gimana Bang? Oke. Nah itu 2 pertanyaan itu aja mungkin Bang. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, keinginan kontradiktif dengan orang tua. Itu hal yang wajar ya. Kalau Ane merasa orang tua itu pasti kan yang menginginkan yang terbaik buat anaknya. Jadi, misalnya contoh IPA IPS itu lah. Sederhana, orang tua melihat IPA itu jurusannya orang pinter. Seperti itu ya, pandangan orang tua. Seringkali seperti itu. Jurusan IPS itu ada jurusan orang yang terbuang. Walaupun tidak seperti itu. Ada teman Ane yang dari IPA, dia diterima IPA, pindah ke IPS, karena dia emang sukanya di IPS. Dia pintar gitu, dia pindah ke IPS secara sengaja. Nah, jadi premis pertama yang perlu dipahami adalah orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. Tapi memang versi terbaik dari orang tua itu bisa saja beda dengan versi terbaik dari menurut kita gitu. Nah, ini yang perlu menurut Ane kemampuan untuk bernegosiasi. Tadi Ane kasih contoh kan, orang tua Ane pengennya Ane masuk kedokteran. Ane nggak suka kedokteran, ya sudah, Ane bernegosiasi.
bikin kesepakatan. Contoh yang tadi Anda bilang, ya udah orang tuanya ngasih kesepakatan, kamu boleh masuk ilmu komputer, nyoba masuk ilmu komputer di ujian pertama saja, kalau nggak lolos di ujian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, kamu harus milih kedokteran. Jadi kamu harus masuk ke kedokteran setelahnya. Nah itu kesepakatan. Ya udah Anda terima tantangannya, ternyata alhamdulillah Anda bisa melewati tantangan itu. Terus apa namanya? Ya udah misalnya ternyata Anda punya keinginan, tanya kenapa nggak bisa, apakah masih gimana cara saya pengen tetap memenuhi keinginan ini. Jadi bernegosiasi apa yang bisa diubah, apakah semua harus kaku seperti ini. Jadi buka komunikasi mau nggak mau harus dengan orang tua gitu. Dan orang tua ya dibujuk, jangan ente orang tua pulang kerja terus tiba-tiba Pak maunya masuk IPS, bapaknya lagi pusing di kerjaan, tiba-tiba kalian minta sesuatu yang di luar dari keinginan orang tua, yaitu diomelin lah, itu sudah pasti. Jadi orang tua lagi santai, lagi makan piscok meler di depan rumah sambil baca koran atau sambil WA-an, terus ngobrol baik-baik. Nah, terus buka obrolan di situ, nanti lama-lama kita ketahuan apa sih keinginan orang tua. Bisa aja gini, orang tua itu cuma pengen IPA-nya doang, contoh ya, cuma pengen IPA-nya doang, jurusan kuliahnya terserah deh. Nah, ini salah satu cara yang mungkin agak ya mungkin nggak terlalu disenangi oleh sebagian orang. Ya udah masuk IPA, nanti kuliahnya IPS, itu kan bisa ambil IPC. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi ya udah sukanya IPA aja, tapi ntar kuliahnya IPS gitu. Bisa nggak dibuat kayak gitu? Contohnya seperti itu. Jadi ya buka komunikasi, buka apa namanya ya bernegosiasi, membujuk orang tua. Kita juga nggak mau kita memang lebih utama mengikuti orang tua gitu. Tapi mungkin nggak sih dinegosiasikan, mungkin nggak sih ada yang kita sesuaikan dan sebagainya, itu terbuka. Yang kedua tentang evaluasi, kalau aneh lihatnya kasus itu berarti ente menemukan masalahnya, tapi ente tidak menemukan solusi yang tepatnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi tadi kan aneh bilang ente bisa saja ketemu masalah, tapi belum tentu solusinya tepat gitu. Kalau kayak gitu mungkin kalau kasusnya sesederhana tadi ya berarti tidak cukup hanya dengan niat tidak ingin jatuh saja gitu. Jadi nawa itu saya tidak ingin jatuh di kejuaraan selanjutnya, itu tidak cukup. Berarti tanya ke mentor, tanya ke sabam, gimana cara supaya tidak jatuh ya? Kumpulin teknik-teknik, gimana, tonton di YouTube gimana sih orang-orang Korea itu kalau ditendang kagak jatuh, dicari-cari, kumpulin tekniknya, kuasain tekniknya. Jadi evaluasi itu menemukan masalah, sudah ketemu sumber masalahnya. Jadi kadang bukan masalahnya doang, tapi sumber masalahnya apa sih? Terus cari solusi yang tepat. Nah, sumber masalahnya bisa tricky nih. Kayak tadi jatuh. Jatuh itu kan bisa macam-macam. Apakah jatuh karena kepleset? Kalau jatuh karena kepleset berarti harus minta si apa namanya panitia kejuaraannya untuk rutin ngebersihin lapangannya. Atau saya ternyata gampang kepleset kalau lagi ancang-ancang nendang. Jadi sumber masalahnya itu kenapa sih saya jatuh, itu harus benar-benar ketahuin apa sumber masalahnya, terus cari solusi yang tepat dengan sumber masalah itu. Kalau ternyata masih gagal ya bisa jadi solusinya tidak tepat, berarti cari solusi lain, alternatif lain, ya nggak masalah. Coba lagi di kejuaraan selanjutnya, mungkin tadi salah, atau sumber masalahnya nggak tepat, berarti coba dianalisis lagi. Jadi kalau gagal itu coba dianalisis dua hal itu tuh. Sumber masalahnya apa, solusinya apa. Sumber masalahnya benar nggak? Oh benar. Solusinya apa? Ini. Oh ternyata masih gagal. Berarti solusinya salah kali. Coba lagi solusi yang lain. Udah nyoba 10 solusi kok masih salah ya? Masih gagal lagi ya? Oh sumber masalahnya salah kali. Coba lagi. Coba terus. Kira-kira gitu evaluasinya. Kira-kira gitu ya, Raf. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa cukupkan kali ya, Raf. Lagi nih, ada lagi kan nih? Oke.
Itu yang di masjid ramai banget, nggak ada yang mau nanya. Iya bang, saya mau nanya lagi bang, boleh nggak bang? Oke, ini siapa nih? Wede. Ini saya lagi bang, Oh, tadi Daniel. Bang Daniel. Oh. Dan itu bukan yang di tempat jagat ya? Beda ya? Maksudnya, aneh kira yang di jagat Daniel tadi yang Bayu sama Bayu. Iya saya. Lah. Ini banyak gerombolannya. Oh, Rafli juga di ini, di masjid. Pasukan di masjid semua itu. Siap. Nah, jadi gini bang. Bayu nggak Bayu? Ada kenapa? Wait. Jadi gini bang, saya mau nanya, kan abang sempat ngejelasin tadi tahu diri ya, ya kan? Saya dengar tadi kayak tahu diri tentang orang tua gitu ya bang ya. Nah, terus saya pernah ikut kayak motivator gitu. Di motivatornya itu kayak seakan-akan kita itu diajarin buat mandiri, tapi mandiri itu kayak berlawanan, pola pikir yang berlawanan dengan orang tua gitu loh, sesuai keinginan kitanya gitu loh. Nah, terus kira-kira itu harus gimana gitu bang? Jadi intinya apa nih? Aneh kurang nangkep nih. Pertanyaannya apa? Kalau pertanyaan itu jadi satu kalimat, apa pertanyaannya? Mungkin maksud Daniel tadi tuh hampir sama kayak pertanyaan aneh yang di awal yang itu apa kontradiktif gitulah sama keinginan kita antara orang tua sama keinginan kita. Siap. Jawabannya masih sama kayak yang sebelumnya. Kita pertama harus tahu diri. Kalau kita ini masih dibayarin sama orang tua, kita juga masih menjadi tanggung jawab orang tua. Walaupun kalau sebenarnya kalau sebagian ustadz atau sebagian ustadz itu bilang bahwa sebenarnya orang tua kita itu wajib menafkahi kita itu hanya sampai kita balik. Begitu kita kebalik, itu cowok-cowok ini mimpi basah, itu orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk membiayai. Ini ada ustadz yang bilang seperti ini. Selanjutnya kalau orang tua masih membiayai, itu sifatnya sedekah. Karena kita akil balik umur berapa sih? Misalnya kayak umur kelas 6 SD deh. Kelas 6 SD udah akil balik. Emang udah bisa ngasilin duit? Itu kan belum juga. Jadi mau nggak mau ya kita semacam tahu diri bahwa kita mesti menjadi tanggung jawab orang tua. Kita belum bisa terlepas 100% dari orang tua. Kecuali dia sudah misalnya kayak udah seumuran aneh gitu, sudah bekerja, punya keluarga sendiri dan sebagainya, mungkin intervensi orang tua itu sudah kecil banget gitu. Untuk mungkin untuk beberapa hal yang besar yang krusial masih ada unsur orang tuanya. Yang kedua, bernegosiasi gitu. Orang tua kan manusia juga, dia punya keinginan, tapi dia juga pengen anaknya bahagia dan sebagainya. Ya bernegosiasi itu pintar-pintarnya kita bernegosiasi, mengutarakan keinginan kita, terus membujuk orang tua kita. Ya ibarat kayak kalian kemarin minta uang ke DKM gitu buat bayarin ke Ustadz Royani, itu kan bernegosiasi kan. DKM ada yang nggak setuju, terus kalian menyampaikan keinginan gimana kalau begini, gimana kalau begitu, akhirnya dapat kan, ujung-ujung juga dapat uang dari DKM seperti itu. Nah itu bernegosiasi kayak gitu aja. Kita punya keinginan, kita sampaikan ke orang tua, saya maunya seperti ini, bisa nggak seperti ini? Ya diskusi lama-lama dapat. Tapi juga nggak bisa saklek gitu. Misalnya kalau ternyata orang tua bilang nggak boleh, ya udah nggak usah ngeyel gitu. Ntar lama-lama tambah kesel sama orang tua, kita malah nggak bisa berkomunikasi. Jadi kalau ya ini pinter-pinterlah bernegosiasi. Mungkin sometimes kita nabung, orang tua sukanya apa ya? Sukanya dibeliin Lazato, ya udah bawain Lazato, beliin yang Sadas gitu ya. Misalnya orang tua, bokap aneh pengen masuk IPS nih, harus ngebujuk bokap aneh nih. Bokap aneh sukanya Lazato Sadas, beliin deh Lazato Sadas. Oke, siap, beliin. Kan 18.000 tuh. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Bernegosiasi dan tahu diri. Kalau menurut aneh gitu kira-kira. Oke. Mungkin masih ada lagi. Mungkin
Terakhir Bang dari aneh. Ya. Oke, ini terakhir ya. Kebetulan anak-anaknya udah Iya. mau bobo. Apa ini deh cara termudah kita untuk melatih agar grit itu tumbuh, ngelatih biar kekuatan passion sama kegigihan itu tumbuh gitu, terutama pas lagi kondisi kayak gini kan. Oke. Di luar dari yang tadi sudah Ane ucapkan, pada dasarnya membangun grit itu nggak ada cara termudah ya Will ya. Jadi jangan nyari cara termudah karena nggak ada cara yang mudah. Ini cara yang repot, yang berat, yang mau nggak mau ente harus stretch. Jadi ibaratnya ya paksa diri ente beyond the limit, push the limit, lewati dari batas kemampuan ente. Misalnya ente mau bisa lari 100 meter itu dalam 11 detik. Mau nggak mau kan ente harus latihan lebih banyak. Terus evaluasi, oh tadi misalnya startingnya jangan dulu ya. Startingnya masih kurang bagus nih, kurang aerodinamis. Itu pelajarin lagi. Paksa lagi. Hari ini latihannya lari 100 meter kali 10 kali. Besok bisa nggak lari 100 meter kali 12 kali. Dinaikin terus. Jadi mau nggak mau harus berusaha keras. Yang kedua, di luar yang dari tadi dan ucapin, yang kedua adalah kreatif. Kita harus mencari cara gimana ya cara bisa dapetin ilmu. Misal contoh nih, kalian sekarang mau ujian, kalau ikut les mahal banget, les kan mahal banget. Gimana ya cara supaya bisa tetap belajar tambahan dari sekolah tapi nggak mahal? Oke, nonton aja di YouTube atau buka aja Zenius. Ada kan yang free, suka ada yang free ya. Cari aja di YouTube. Nonton kan free, ente cuma betul modal handphone sama internet. Kalau ternyata nggak ada handphone, bisa nggak minjem orang tua? Kalau nggak ada internet, numpang aja di masjid, siapa yang lagi tethering di masjid. Ada kan sumbernya. Contoh seperti itu. Atau numpang aja di wifi-nya siapa, wifi rumah Rafli tuh. Anda dengar sering banyak yang numpang di wifi rumah Rafli. Gitu. Jadi kita kreatif, gimana ya caranya pikir-pikir, mau belajar, gimana, misalnya kayak baca buku, gimana ya biar gampang. Aneh nggak punya uang banyak, tapi suka banget baca buku, pinjam gitu. Misalnya kayak aneh misalnya aneh punya di rumah aneh memang aneh berusaha mengumpulkan banyak buku, aneh punya perpustakaan keluarga, aneh sering nge-share di grup juga kan. Siapa nih yang mau minjem buku? Karena menurut aneh salah satu cara terbaik untuk upgrade diri kita adalah baca buku gitu. Aneh bisa ngomong gini ya karena baca buku seperti itu. Nah kalau nggak misalnya bang aneh bokek nih, aneh pandemi gini aneh nggak dapet uang jajan karena nggak kemana-mana. Ya udah, tapi aneh mau belajar. Bisa kehubungin aneh aja, aneh ada buku nih. Tadi kayak Bayu sama Daniel harus pinjam buku tentang bisnis seperti itu. Ya baca dari situ dan sebagainya. Jadi cara satu lagi yang mungkin belum aneh mention adalah kreatif. Kita kreatif untuk mencari tahu gimana kita bisa belajar mengupgrade diri. Kira-kira seperti itu kali ya. Gitu ya Will ya. Oke Bang, iya, makasih Bang. Siap. Oke, kalau gitu kita cukupkan kali ya Raf ya. Silakan ditutup Raf. Ya mungkin ini kita sudah di penghujung acara ya. Mari kita sama-sama akhiri sharing rutin ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesuai dengan yang diberitakan ya bahwa rutin ini berjalan sekali. Berikutnya kita tetap hadir ya di acara ini. Ya, barangkali itu aja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Kelas warahmatullahi wabarakatuh. Willy, Dandi, Andri, Ulfa, Dua Jagat,